Shalom Amang Inang, Naposo Bulung, Dawat Sude Yanakonami. Ada sedikit penjelasan untuk refleksi setelah pengakuan iman rasuli. Kalau ada pembagian untuk kita membaca refleksi secara responsoria. Untuk kode H yang muncul di layar itu untuk huria dan jemaat sesuai dengan buku acara. Untuk OT berarti untuk orang tua,
PR pemuda remaja, SM, dan untuk anak sekolah minggu. Tapukama parminggota sadarion, huriani debata nahina holongan, sarad sadarion, rodohita tu adopani debata, dada holan marsa sahalak. Alai sada keluarga dohita, rap hundul donatoras dohot yanakonna, ala di keluarga ido parjolo di patandahon hapor seaon, ditangihon hatani debata, jala dipaki lalahon holong ni debata, ala nii, tatadikon masa tokin ngoluta naribur, also dohot sude parukilota, tapadopak marohata tu debata, jala ta ukap ma derita manjalo hatana. Maras ni roha mahita bongot tu parminggon keluarga minggon, ala hadir do debata di tonga-tonga ni keluargana. Tapuji tu hatta, marende mahita sian buku ende nomor sia, ayat sadat sat rodi ayat 3.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumom palangit dohot tanoon. Amin. Aina mangolu dohatani debata, jala margogo mangula, jala tumahon sian sandok podang si dua baba, jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot tondi, akaring ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, ama nami na di banua gincang. Mauliate maroha nami tuho, ala dilehon ho anakmu nasasadai tuhami, jala di palua ho hami sian gom-goman ni sibolis. Pupangido hami tuho, saya ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami juppa masa hasusaan dohot hagogotan. Saya sesa madosa nami dohot pangalasyon nami di hatam nabadiai. Sai parbadiai maroha nami marhite-hite tondim, jala pamasuk hami Tuhan ngoluan sogot. Asa pujion nami hodisi ro di saleleng-leleng nileleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita sian buku ende 440 tolu ayat sada dohot ayat tolu. Tatangihon ma patik ni debata ima Yohanes 15 ayat 10 dohot ayat 10 sada. Radoti hamu ma akapatiku ima dalana asamian hamu di bagasan holong ni rohakku. Songon aupe na mangaradoti akapatik ni damang gabemian di bagasan holong ni rohana. Umbahen na huhatahon itu hamu asa di bagasan hamu halalas ni rohakku jala asa gok halalas ni rohamuna. Ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 727 ayat sada. Amen.
otima dosata tu debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami dari Banua Gincang pargogo na sohatu dosan. Pardenggan basa doho jala ro disaleling ni leling na doasi ni roham. Sai marpamuati maroham di hajaton hami jala sai undang be ingot akka dosa nami. Ai jot dohami mardosa marodopon ho jala jot dohu sungguli hami rimasmu marhitesian pangelasion nami di hatam. Ale Tuhan Jaoba, saya unang paingot-ingot pangelasion nami, unang alang asi ni roham. Saya urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuau nami, palua hami, jala sesa dosa nami. Ale ini anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Satokin do hutadikon ho, alai papungu-punguanku maho muse marhite hite akka asini roha godang. Tagan di parpiar di muruku, utabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite dengan basa saleleng-leleng na asiaku ho. Ninna Jahoba si palua ho. Asang apon mandi debatana di Gincang. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 475 ayat 6. Patahingyohan hatani debata epistel di minggu 10 tolo dung Trinitatisan. Imatar surat di 2 Timotius 4 ayat 6 saat di ayat 8. Tajaha mamar singkat soring. Ai pasahaton nama anggo au songon pelean na dapot nematiki haluluaki. Ngahu pasibu para loh dengan ngahu kaujung para jojong kamot kubahen hapor seaoni. Diri nama di joloko tupal hati goran selaononi Tuhan paruhum na tigori di arisogoti tu au. Alin dada holan tu au, tu salut na dotahe akan nama kolongi hapataronai, ido sahatna. Martua do akan na tumangihon hatani debata jalan na ompeopsa. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 760 tolu ayat sada dohot ayat 2. Tuhan
hatindakon maha porsiautai, songona hina tindakon didonganta saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na salatu dosan, na tumompa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinibuhon di si Maria, na gabe-gabean si Antondi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit di pangahuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silam, na tua-tua banotoru di tanah. Na mulak mangolo di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamu di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana, paima mulak sogo tu tanoon, mahumi halak nama ngulu dohot namate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namando, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dia ngoluan nasora sudah. Amin. Refleksi pajongjong langatan di keluarga di bagasan hati uron hatani debata. Di tonga-tongani hari buron ni ngolu nuaingon, jot-jot do jabuta holang tabahen gabe inganan modom. Jadwal na sibuk, tuntutan ni ulaon, dohot godahan na say toktong tulak layar jajet jot-jot do mangakon paro hawata. Dang tak sadari lam ngali ma komunikasi ni akar ruas ni keluarga. Tarlu mobil lam leleng lam dau ma persarata dohot debata. Dihot dorohanami lahu paulihan ojahani perbagasana. Ima membahen hatani debata, gabe si panganon si anupari na husohali hami dohot lasni rohanami. Holan molodung marurat hatanai, jala gabe hasoloan ni rohani. Karena konami hatanai, Majojong toguma keluarga nami, jalandang tarhutur halisungsung mana HP. Tongonatoras, jot-joto hami madabu tu halo jaon, jala di pasorat aka hagulutoni, tututani jamanon. Marsi hohot do hami, mangalojai diri pasari-sari, ngolusi ganup ari, dohot hakarsikolani, kana kami. Alaihu parhatopot hamido, jot-jot do hami lupa jumolo paturehon, angoluan ni tondisan sida. Langgatan partangiangan di bagas nami pe jot-jot do maloha. Jala dihukupi orbukni aka haguluton dohot halojaon. sebagai generasi muda, kami bertumbuh di tengah dunia yang penuh dengan standar palsu dan pencarian identitas yang membingungkan. Media sosial dan pergaulan menawarkan berbagai jawaban yang seringkali bertolak belakang dengan firman Tuhan. Jika rumah tidak lagi menjadi tempat kami menemukan kebenaran, kami beresiko kehilangan arah di luar sana. Kami merindukan rumah yang tenang dan penuh kasih. Kami ingin melihat dan merasakan kasih Tuhan bukan hanya lewat cerita Alkitab di sekolah minggu, tetapi melalui tutur kata yang lembut, kesabaran, dan doa-doa yang diucapkan oleh orang tua kami di rumah setiap hari. Jojo do hatani debata tu ganup keluarga, asam mulak tu sakap na parjoloi. Ima gabe huriana met-met di bagasan jamu. Eklesia domestika. Anggo jabu dada holan inganan modom. Alai inganan ni Kristus marhabangso, jala hatai na gabe tudu-tudu di sude pambahenan dohot haputusan. Songon dia mahami, lahu paulihon muse huriana met-meti di bagasan jabunami, eklesia domestika. Di tonga-tonga ni aka pangunjungan dohot aguluton ni tututan zaman saonarion. Marhite haon duduhon di roha, marpadan dohami laho, pagalakon museapi di langgatan ni bagas nami. Dipangido rohanami do laho pangalehon tiki nada holan eba-eba ni tiki, tarap hundul hami. Managihon hatani debata, jala manangianghon akan anokan hami. Kami menyambut komitmen ini. Kami ingin belajar merendahkan hati,
melepaskan sejenak gadget kami, dan ikut terlibat menjaga kehangatan persekutuan di rumah. Kami rindu menjadikan rumah sebagai tempat untuk bertumbuh bersama dalam iman. Kami mau belajar mendengarkan, berdoa bersama, dan melihat terang kasih Tuhan terpancar dari rumah kami setiap hari. Bersama-sama, ya Tuhan, baharui dan pulihkanlah setiap keluarga di gereja-Mu ini. Mampukan kami membangun mesbah keluarga yang teguh di atas firman-Mu. Layakkanlah rumah tangga kami menjadi eklesia domestika yang memancarkan terang, ampunan, dan kasih Kristus di tengah dunia saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berkomitmen. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 255 ayat sada dohot udutna uhud. KBG matik ting parminggota sadarion. Salom Mamang Inang do sude ruas HKBP Serpong. Kami sian parhalado HKB Serpong pasahaton. Selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguan di bagas joro dohot nadi patu pohon parmingguan di bagas da ganup marsada-sada. Lau suhutma pasahaton nami sian parhalado. Selamat ulang tahun turuas nihuria namar ulang tahun hari hatu tubuh dohot namar ulang tahun parsaripeon di mingguon. Tuhatama nama ngaramoti jala mamasu-masu hita saluhutna. Titing di hita di mingguon. Goar dohot topik minggu. Sadarion Minggu 30 Agustus 2026. Masuk mahita tu minggu 10 tolu dung Trinitas. Topik minggu sadarion ima hatami dolas ni rohaku. Ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu 30 Agustus 2026. Ruas nataba di Huriata HKBP Serpong ima keluarga kasih Joni Persima Jutak Inang Kurnia Teja Ningrum Sitanggang doho sada dat danak nomor register sada 403 Wik Efrata nasida pidas yan HKBP Eksaudil Dalung Resort Bali Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur. Nomor 2, keluarga Roy Marisi Marpaung Inang Olivia Melpridayani Panjaitan, nomor register sada 404 Wik Betani. Nasida Pidas Yan HKBP Seksama Resort Seksama Distrik 10 Medan Aceh. Maka tidakon haporsiaon. Di hari Minggu sadarion di parmingguan botari pukul 10 lalu patupuan ni huriat tado acara maka tidakon haporsiaon tu dua ia nakoni huriata na tongon di bagasan parmahanion ni huria. Kebaktian minggu keluarga. Di hari Minggu sadarion di patupa huriata do parmingguan keluarga di parmingguani ganup keluarga natora serap dohot akka yanakonna marminggu di sada siang kebaktian umum di jam 6, jam 8, jam 10 sada, jam 15.30 dot jam 10 walu alani hu otang hami masaluna akka ruas ni huria mak dohoti parmingguan di salah sada jam ibadah minggu i. Pakobasion persekutuan sel. Patu pahon ni huriat tado persekutuan sel masuk pukul 20. Di hari Rabu tanggal 2 September 2026 di Wik Bethlehem di sel kasih dohot kesabaran di keluarga Ritar Johnson Pardosi. Di sel sukacita do damai sejahtera di keluarga Arifin Siburian. Di Wik Ebenezer di keluarga Jordan Cleon Junedi Sirait, keluarga CST Victor Liat Dolok Saribu, keluarga Ricardo Nenggolan, di keluarga Parsauran Nababan. Di Wik Philadelphia di sel Matius di keluarga Nikodemus Bonardo Siahaan. Di sel Markus di keluarga David Firdaus Parasian Situmorang. Di sel Lukas keluarga Jabangun Lumban Gaul. Di sel Johannes keluarga Arvedo Hutajulu. Di Wik Patmos di sel Paradis keluarga Musa Mangisi Simanjuntak. Sel Jonathan di keluarga Hendrianto Tarihoran. Di sel Daniel Esban dan Dohot Yehezkiel di keluarga Indra Agus Saragi.
Di Kamis 3 September di Wik Betel, di keluarga Robin S. Nababan, Uhud, mangapuli di keluarga Gunawan Purba, Inang Justisia Sinaga. Di Wik Jordan, di keluarga Sugianto Siregar, di keluarga Oberlin Sirait, keluarga Mangapul Tampu Bolon. Di Wik Nazaret, di sel Yeriko Dohot Eksaudi, di keluarga Joel Martin Tambunan, di keluarga Eko Ardiansa Pandiangan. Di sel Misericordias Domini Dohot Yordan Kantate, di keluarga Suryo de Gultom. Di sel Palmarum Dohot Letare, di keluarga Situa Anggiat Tambunan. Di Wik Sion, di sel A, di keluarga Martoyo Sihombing. Di sel B, di keluarga Nyonya Tiurma Napi Tupulu. Amplop pelean. Mulai di hari Minggu 6 September 2026, amplop pelean sada A na warna balau diganti gabe warna narara. Oma saluhutna amplop dohok katong pelean na dipake. Pelean sada A, amplop narara, katong pelean narara. Pelean sada B, amplop na hijau, katong pelean na hijau. Pelean 2 amplop na huni, katong pelean na birong. Sinode HKBP Distrik 21 Baten. Di hari Jumat 20 Agustus 2026, maringana di HKBP Serang Resort Serang, nunga di Patupa Sinode HKBP Distrik 21 Baten, Sinode Distrik on pasahap pikiran taringotu aturan peraturan 2002 amandemen pa 5 doho petunjuk pelaksanaan taringotu pamiliton uluan manang parese songon na program budgeting songon onma. Sada, manolopi tema doho subtema Sinode Godang doho mangusulon asa di Patupa sosialisasi di tirket distrik resort dohot huria paduahot masian aturan doho peraturan nana yang di amandemen ima taringot tu parsagi ni pilihan 45% tu huria doho 55% tu sentralisasi HKBP. Aladi pahotma hajongjongan ni BPSK HKBP. Patuluhon taringot tu pamiliton ni uluan ni HKBP asa sudema ruas ni Sinode Godang pasidoho laho mamilit. Pau paton asa para holangan ni Sinode distrik tu Sinode Godang holan 2 minggu. Tona manang pesan Sinode distrik na dumasip boema tajaha di lampiran ni titing ni huriata. Songonima suara ni titing dihita saminggon, pakobasiom parhepengo titing pembangunan na humasip tajaha manang disagihon di grup weta wik tabe mauliate tuhatama na masu-masu hita saluhutna. Tapunguma peleata, marende mahitan sian buku ende nomor 255, ayat sada dohot udutna.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti akate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Karena ini adalah minggu keluarga. Pasti kita semuanya anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung. Duduk sama mama sama papanya. Ya? Iya, ada sukacita bagi kita saat ini? Iya, Tuhan juga akan memberikan sukacitanya melalui firman-Nya pada saat ini. Karena ini adalah minggu keluarga, kita akan membaca Alkitab kita dalam bahasa Indonesia. Bahkan juga khotbah kita nanti, Inang akan sampaikan dalam bahasa Indonesia supaya semua mengerti. Anak-anak sekolah minggu, remaja, begitu juga dengan Naposo Bulung. Oleh karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Yeremia 15 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil, karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta langit. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian. Sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah untuk sukar disembuhkan? Supaya Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jikalau Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan juga anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah lagu yang sangat-sangat sederhana. Mungkin bagi zaman anak-anak sekarang ini jarang terdengar. Tapi yang seusia saya dengan yang di atas saya pasti pernah mendengarkan lagu ini. Tetapi ketika kita menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, liriknya bisa membuat kita kembali mengingat rumah dan orang-orang yang kita kasihi. Lagu itu mengatakan sama kita, harta yang paling berharga, istana yang paling indah, keluarga, puisi yang paling bermakna, mutiara tiada tara adalah keluarga. Tahu semuanya? Mari kita nyanyikan sama-sama. Harta yang paling berharga. Harta yang boleh sambil kita peluk anak kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di sebelah kita. Bahkan juga pasangan kita, boleh kita peluk Amang Inang, pasangan kita masing-masing. Keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga.
Tadi udah dipeluk nggak mama sama bapaknya? Sudah anak remaja sekolah minggu sudah dipeluk mama sama papanya? Sudah? Amang Inang, suami dan istrinya, tapi suami dan istrinya ya, sudah dipeluk nggak tadi? Sudah dipeluk nggak tadi? Belum? Kalau belum berarti masih malu-malu kita ya Amang Inang ya. Cobalah sekarang boleh suami istri, kecuali parhalado yang ada di depan ya. Karena mereka bertugas. Tapi boleh Amang Inang kalau mau turun ke bawah untuk meluk pasangannya silahkan. Enggak? Oke. Itulah dia, boleh kita pelukan sekali lagi Amang Inang memeluk anak kita dengan pasangan kita masing-masing. Tapi kalau yang belum muhrimnya katanya jangan dulu ya. Yang belum pasangannya jangan dulu ya. Ya enggak? Apa yang kita rasakan Amang Inang? Apa yang kita rasakan anak-anakku sekalian? Ketika kita dipeluk dengan mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga. Apa yang hadir dalam diri kita ketika kita memeluk pasangan kita masing-masing mengatakan istana yang paling berharga adalah keluarga. Dan juga apa kehangatan yang kita rasakan ketika kita mengatakan mutiara tiada tara adalah keluarga. Pasti ada sebuah rasa hangat sekaligus kerinduan yang mendalam yang terbit di hati kita. Lagu itu ternyata mengingatkan sebuah kebenaran yang sangat-sangat sederhana. Bahwa di tengah bisingnya dunia ini, di tengah keributan dunia ini, rumah dan keluarga adalah tempat kita sejatinya untuk pulang. Keluarga bukan sekedar tempat tinggal Amang Inang. Seperti refleksi kita tadi. Tetapi tempat kita bertumbuh, tempat kita dikasihi, tempat kita belajar untuk mengenal Tuhan. Di dalam rumah Amang Inang ada kasih, ada pengampunan, ada kebersamaan, dan ada firman Tuhan yang menjadi kegirangan kita, yang menjadi sukacita kita. Inilah topik minggu kita pada saat ini. Maka rumah itu, keluarga itu adalah istana yang paling indah. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku sekalian, kenyataan hidup sehari-hari kerap menunjukkan sisi yang berbeda. Istana rumah kita, istana keluarga yang seharusnya indah itu ternyata tidak jarang diuji oleh perselisihan. Diuji oleh kejenuhan. Diisi oleh tekanan-tekanan hidup yang membuat kehangatan di dalam tengah kita yang hadir di gereja ini ada keluarga yang bisa bersama-sama tertawa dengan begitu lepasnya. Tetapi ada juga keluarga. Ada suami yang merasa tidak dimengerti. Ada istri yang merasa tidak dihargai. Ada anak-anak remaja Naposobulung sekolah minggu yang merasa tidak dihargai, tidak didengarkan. Sehingga mereka sering kali protes kepada orang tua, kenapa sih Mak, kenapa sih Pak? Kalian memaksakan kehendak kalian sama aku, kenapa sih Pak sama Ma? Kenapa enggak mau mendengarkan apa yang menjadi keinginanku? Atau ada sering kali orang tua yang merasa perjuangannya tidak dipahami. Bahkan kadang-kadang orang yang paling kita kasihi, yang enggak Bapak Ibu saudara-saudari, justru menjadi orang yang paling mudah melukai hati kita. Situasi ini sangat mirip dengan apa yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dalam nats kita pada minggu ini, Nabi Yeremia adalah seorang hamba yang diutus pada masa kemerosotan moral dan spiritual orang Yehuda pada abad ke-6. Karena kenapa? Yeremia harus menyampaikan berita penghukuman Allah kepada bangsanya sendiri yang telah berpaling menyembah berhala akibat kesetiaan
kesetiaan Yeremia menyampaikan pesan Tuhan, apa yang didapat oleh Yeremia? Yeremia dikucilkan, Yeremia dimusuhi, bahkan juga Yeremia dikutuk oleh bangsanya sendiri. Yeremia merasa kesepian dan menderita di tengah-tengah bangsa itu. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku sekalian, di tengah rasa lelah yang amat sangat, Yeremia menemukan satu rahasia ketahanan hidup. Yeremia menemukan satu pemulihan yang sejati. Saat ia berkata di ayatnya yang ke-16, apabila aku menjumpai perkataan-perkataanmu, maka aku memakannya. Perkataan-perkataan itu menjadi kegirangan bagiku dan kesukaan hatiku. Yeremia menyadari bahwa kegirangan hatinya tidak bergantung pada situasi yang di sekitarnya yang serba sulit. Melainkan pada apa? Firman Tuhan yang ia jadikan menjadi santapan, menjadi makanan yang utama untuk jiwanya dan untuk dirinya. Disinilah Bapak Ibu saudara-saudari. Firman Tuhan menyapa kehidupan keluarga kita hari ini. Di mana kita, Gereja HKBP Serpong memfasilitasi setiap minggu kelima kita boleh duduk, kita boleh datang bersama-sama dari rumah kita untuk duduk berdampingan di gereja memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai satu keluarga. Mungkin karena kesibukan kita, di rumah kita jarang sekali kita bisa duduk berdampingan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tetapi di minggu kelima ini, Tuhan memberikan kesempatan untuk bisa kita duduk berdampingan bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan suami kita, bersama dengan istri kita. Inilah yang mau menyapa kita pada saat ini. Sebuah keluarga bisa saja menjadi istana yang paling indah dan menjadi harta yang paling berharga. Tetapi keindahannya itu hanya akan bertahan jika pondasinya dibangun di atas firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, istana keluarga kita akan mudah goyah saat badai kehidupan datang. Seringkali mengkandaskan bahtera keluarga kita. Sehingga dengan mudahnya kita akan mengatakan, baik, kita selesaikan keluarga kita hari ini. Tetapi ketika firman Tuhan benar-benar dihidupi, sungguh-sungguh dicerna dan dijadikan panduan bersama oleh suami, istri, dan anak-anak, maka Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, rumah kita bukan sekedar bangunan fisik tempat tinggal, melainkan menjadi mutiara yang tiada tara, tempat di mana sukacita, pemulihan, dan kegirangan yang sejati dari Tuhan selalu mengalir setiap harinya di dalam kehidupan kita. Sebab disitulah Manginang, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, keluarga belajar menikmati firman. Bahkan di tengah penolakan dan kejenuhan, seperti yang ditulis dalam ayat 15-18, Yeremia mengatakan dia menikmati firman Tuhan di ayat 16. Dia memakan firman Tuhan. Karena arti dari menikmati dalam bahasa aslinya, ini memuat gambaran seperti memakan makanan yang lezat. Yeremia tidak sekedar hanya membaca firman, membaca Alkitab sebagai kewajiban agama, enggak. Tetapi Yeremia membaca Alkitab firman itu dengan mencernanya, menyerapnya hingga menyatu dalam jiwanya. Oleh karena itu di saat dunia di luarnya penuh dengan kemarahan dan kebencian, firman Allah menjadi kehangatan dan sumber kegirangan dari dalam. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, kekayaan relasi hubungan dengan Tuhan ini ternyata tidak otomatis menghapus realitas penderitaannya. Ketika Yesaya menikmati firman Tuhan,
mencerna dan menyerap bahkan menghayati firman Tuhan, ternyata tidak otomatis penderitaan itu menjauh daripadanya. Justru setelah mengatakan bahwa firman Tuhan adalah menjadi kegirangannya, menjadi sukacitanya, ia kembali mencurahkan ke Tuhan. Penderitaanku tidak berkesudahan. Dan kenapa Tuhan? Lukaku sangat-sangat payah, sukar untuk disembuhkan. Bahkan Tuhan, Engkau seperti sungai yang curang bagiku. Air yang tidak dapat dipercayai. Coba kita lihat betapa terlukanya Yeremia dengan kehendak Tuhan yang harus menyampaikan penghukuman kepada bangsa itu. Ini menunjukkan berarti sesuatu yang penting bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Apabila kita masih rajin untuk membaca Alkitab, menikmati firman Tuhan, memakan firman Tuhan, mencerna firman Tuhan, tidak berarti kita tidak boleh mengeluh kepada Tuhan. Boleh kok Bapak Ibu Saudara-saudari kita mengeluh kepada Tuhan. Meskipun kita rajin untuk membaca firman Tuhan. Karena kenapa? Iman bukan berarti setiap hari kita harus berkata, saya baik-baik saja. Enggak, padahal hati kita sedang hancur. Boleh kok Tuhan, aku sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kita mengatakan, Tuhan peluk aku sebentar saja. Sehingga aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan sebentar saja. Yeremia justru membawa kejenuhannya, luka batinnya, kekecewaannya dan pertanyaannya kepada Tuhan. Dia tidak mengeluhkan keluhan-keluhannya, sungut-sungutnya itu kepada orang lain. Enggak, tetapi dia membawa sungut-sungutnya itu, luka batinnya itu ke hadapan Tuhan. Dia tidak melarikan diri dari Tuhan. Tapi ia meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Lihat penderitaanku, lihat lukaku. Jangan kau curangi aku Tuhan. Jangan buat aku tidak mempercayai Engkau Tuhan. Karena yang akan kusampaikan Tuhan adalah beritamu, adalah firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolong. Please Tuhan, kalau bisa bahasa yang sekarang. Please Tuhan, tolong aku. Dia bawa semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari kepada Tuhan. Begitu juga dengan keluarga kita. Ada kalanya suami lelah. Ada kalanya istri menangis dalam diam. Ada kalanya juga Mang Inang, orang tua bingung bagaimana menghadapi anak-anak kita. Ini anak ini maunya kemana sih? Diarahin A, ternyata dia B, diarahin seperti ini. Ini maunya kemana? Seringkali kita orang tua banyak yang bingung menghadapi anak kita. Ada kalanya anak juga merasa tidak dimengerti oleh orang tuanya. Ma, aku maunya ke teknik, jangan paksa aku untuk ke ekonomi. Enggak, mama bapak yang paling tahu apa yang kau ingin, yang bisa kau lakukan. Jadi harus ambil ini. Sehingga anak-anak mengatakan, apa sih mama bapak kok nggak bisa ngerti apa yang menjadi keinginanku. Atau ada kalanya keluarga juga mengalami konflik yang berulang-ulang. Dan akhirnya berkata, saya capek Tuhan. Mungkin kita di tengah keluarga, pernah kita merasakan kelelahan dan kita mengatakan, saya capek Tuhan. Tapi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, jangan biarkan kelelahan itu. Jangan biarkan kejenuhan itu membuat kita berhenti mencari Tuhan. Justru ketika kita jenuh, kembalilah kepada firman dan mintalah tolong kepada Tuhan. Mungkin kita tidak langsung mendapatkan semua jawaban atas persoalan-persoalan hidup kita. Tetapi firman Tuhan memberikan sesuatu yang lebih dalam, kepastian bahwa kita berjalan, bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada keluarga yang tidak membutuhkan rumah yang lebih besar untuk menjadi bahagia. Yang mereka butuhkan hanyalah hati yang kembali dipenuhi oleh firman Tuhan. Ada keluarga yang tidak membutuhkan kemenangan
setiap berdebat di tengah-tengah keluarga. Tetapi hanya membutuhkan keberanian untuk berkata satu dengan yang lainnya. Maafkan saya. Keberanian untuk mengatakan, aku mengampunimu. Keberanian untuk mengatakan, mari kita mulai lagi. Keberanian untuk mengatakan, mari Pak kita berdoa. Dan keberanian, mari kita dengarkan firman Tuhan bersama. Inilah dia. Firman Tuhan yang menjadi kegirangan pada saat ini. Untuk itu, Inang mau menyapa dulu adik-adik sekolah minggu dan remaja HKBP Serpong. Selamat hari Minggu. Kok gak kedengaran ya? Selamat hari Minggu. Shalom. Itulah dia. Cara firman Tuhan yang menjadi sumber kegirangan dalam rumah kita. Keluarga Kristen bukan berarti keluarga yang tidak pernah bertengkar. Sekarang Inang tanya dulu, tapi gak usah tunjuk tangan ya. Gak usah tunjuk tangan ya, kita sepakat ya, gak usah tunjuk tangan ya. Untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja, siapa di sini yang di rumahnya sering ngelihat bapak sama mamanya berantem, bertengkar? Gak usah tunjuk tangan ya. Ya? Iya. Pasti kalian sering melihat mama sama bapak bertengkar kan? Gak usah dijawab. Ya kan? Kan itu. Pasti kita sering kali melihat mama sama bapak kita bertengkar. Tetapi keluarga Kristen bukan berarti keluarga yang tidak pernah bertengkar. Melainkan apa? Keluarga yang saat sedang kesal dan sedih tetap menjadikan firman Tuhan sebagai jalan untuk saling mengampuni dan tersenyum kembali. Sama sering yang saya katakan Amang Inang. Jadi kalau mau berantem pun kita, suami istri dengan anak juga di tengah-tengah keluarga kita Amang Inang. Karena firman Tuhan yang menjadi kegirangan kita, mari kita buka dalam doa. Kita katakan Tuhan, neng marbeda ya udohot amatta. Tuhan, neng marbeda ya udohot inatta. Alai huboto do Tuhan. Parbadaon namion anon marujung dosa luhutna tuhadameon. Karena itulah situasi keluarga. Ribut, rukun. Jangan hanya ributnya, tapi harus ada rukun di dalamnya. Itulah firman Tuhan yang menjadi kegirangan kita pada saat ini. Firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk selalu setia membaca firman Tuhan. Inang tanya lagi sekali lagi nih sama anak-anak sekolah minggu dan remaja. Nah, Posobulung, siapa di sini yang masih setia untuk membaca Alkitab kita? Siapa? Kalau ini boleh angkat tangan, silakan. Tinggi-tinggi angkat tangannya. Siapa yang masih setia baca firman Tuhan? Jangan juga diturunkan Amang Inang kalau anak-anaknya udah nunjuk tangan. Ya kan? Masih ada nih beberapa yang di atas. Siapa yang masih baca firman Tuhan? Ih, pinter yang di atas, boleh tepuk tangan dong bagi yang di atas. Yang di bawah, siapa anak-anak sekolah minggu remaja Naposo Bulung yang masih rajin untuk baca firman Tuhan? Ayo. Cuman satu orang saja, 1, 2, malu-malu nih, 3, 4. Tapi tepuk tanganlah dulu masih ada yang untuk membaca, rajin membaca firman Tuhan. Oleh karena itu bacalah firman Tuhan setiap harinya. Karena firman Tuhan akan membawa kita untuk bisa bertumbuh. Sama seperti lagu sekolah minggu, ya enggak? Yang selalu kita nyanyikan dengan penuh semangat. Coba berdiri anak sekolah minggu semuanya. Remaja dan Naposo Bulung semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Enggak usah malu-malu. Ayo berdiri remaja. Remaja semuanya berdiri. Kalau ada di sini kakak sekolah minggu, abang sekolah minggu juga, abang dan kakak PDR, boleh sama-sama berdiri abang kakak. Yuk yang guru sekolah minggu dan PDR, ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan baca kitab suci doa tiap hari. Ayo Mang, yuk boleh kita Yuk. Baca kitab
bersama dengan kakak dan abang GSM-nya. Kakak dan angkanya, ada nggak di sini anak sekolah minggu yang rajin sekolah minggu? Yang rajin sekolah minggu, siapa yang rajin sekolah minggu? Boleh dong tepuk tangan. Pintar semuanya. Yang di atas siapa yang rajin sekolah minggu? Wah, banyak juga. Boleh tepuk tangan yang di atas. Untuk remaja dan Naposobulung. Siapa di sini yang masih rajin untuk mengikuti KTB dan PA di remaja dan Naposobulung? Siapa? Ayo. Oke, berarti masih banyak semuanya. Itulah yang menjadi dasarmu. Ingat ya, ingat. Iman yang kuat tidak hanya dibangun saat kita duduk di gereja saja. Tetapi dimulai dari langkah kecil saat adik-adik sekolah minggu, adik-adik remaja, kakak dan abang Naposobulung bersama papa dan mama mau berlutut, berdoa, dan setiap hari mau membuka Alkitab. Sekarang tu akan tua-tua majohu suku na manginang. Ise dope hita na setia, ganup manogot, ganup pari, majaha, buku ibadah harian yang dikirim oleh sintua kita masing-masing di wekta masing-masing. Molo pedang pola tibo-tibo songono peduk boi doa manginang. Ise dope hita, karena kenapa? Di BIH saat ini sudah diperlengkapi dengan audio. Malas kita untuk majaha membaca, ada audio untuk mendengar. Enggak tahu lagi amang inang. Molo dua cadang di jahadang di BG hamu. Songo dia ma anon tim BIH mabahenia ti amang inang. Asa sude hita lau majaha BIH ya ti amang inang. Tapi di boto hamu doa amang inang. Penulisan di BIH kerja keras doa kai situata lau mabahenia amang inang. Tarlumobi kerja keras donasida dengan suara yang begitu indah, dengan suara yang begitu ya cukuplah untuk dinyanyikan ya mang inang, mangedehon ede puji-pujian niat ya mang inang. Makana molo adong napilit otik at ya mang inang, marboha bae no mahamu at ya mang inang. Alana kasitua tadang na artis na sidat ya mang inang kan? Alay bege ma, tangihom ma, jala resapilah firman Tuhan. Jadi mau kita manginang berkomitmen mulai hari Senin besok kita semuanya untuk rajin membaca BIH. Bah songon nautik do nama dok amin nonat yang manginang. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, jadi pertanyaannya adalah bukan lagi seberapa sering kita memakai baju terbaik ke gereja, melainkan seberapa terang api kasih Tuhan terus menyala dalam rumah kita. Api kasih itu tidak hanya bisa menyala jika atmosfer rumah kita masih dipenuhi oleh perkataan yang merusak sikap hati kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Disinilah keluarga kita membutuhkan pemurnian sikap hati dan pemisahan diri dari yang hina. Sebagaimana yang firman Tuhan tegaskan dalam Yeremia di ayat yang ke-19. Ketika Yeremia terjebak dalam rasa lelah dan mulai mengeluh kepada Tuhan. Dengan mengatakan, kenapa Tuhan kau curangi aku? Kenapa kau tidak bisa dipercayai Tuhan. Padahal firman-Mu yang kusampaikan, tetapi luka, penindasan dan penolakan terjadi atas diriku. Tapi ingat Bapak Ibu saudara-saudari, meskipun Yeremia menikmati firman Tuhan itu, dia mengeluh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak membiarkannya. Tuhan memanggilnya untuk berbalik. Tuhan tidak meminta Yeremia mengubah keadaannya secara instan. Enggak. Melainkan apa? Menyaring apa yang keluar dari hatinya. Memisahkan perkataan yang berharga. Mana perkataan yang berharga? Iman, pengampunan dan kebenaran. Dari perkataan yang hina. Seperti apa perkataan yang hina? Yang membuat orang lain putus asa. Yang membuat orang lain tidak dihargai. Dalam kehidupan keluarga,
Pemurnian ini terjadi ketika kita berhenti, Bapak Ibu Saudara-saudari, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya ketika krisis keluarga datang menghantam kita. Dan mulai mengganti ucapan yang meruntuhkan dengan perkataan yang membangun iman satu sama lain. Sehingga perubahan sikap hati inilah yang menjadi pintu masuk bagi jaminan perlindungan Tuhan. Di mana Tuhan membuat kita menjadi seperti tembok yang teguh. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-20 sampai 21. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan tidak berjanji untuk mengubah situasi Yeremia secara instan. Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan orang-orang yang menolaknya. Tuhan tidak berjanji untuk melenyapkan musuh-musuhnya. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah ketahanan fisik dan spiritual. Karena kenapa? Allah sendirilah yang menyertai, menyelamatkan, dan membebaskan dia. Serta inilah yang menjadi pegangan kita. Ketika anggota keluarga saling menguatkan dengan perkataan yang berharga, ikatan kekeluargaan kita pasti akan semakin kokoh. Allah sendirilah Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai benteng dan penyelamat. Sehingga apapun tekanan sosial, apapun krisis ekonomi yang mencoba meretakkan rumah tangga kita, yang mencoba mengkandaskan, menenggelamkan bahtera rumah tangga kita, ancaman itu tidak akan pernah bisa menghancurkan keluarga kita. Karena kenapa? Firman Tuhan yang menjadi kegiranganku. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, di lemari buku kita. Alkitab bukan hanya menjadi pajangan di rumah kita. Atau kata-kata firman Tuhan bukan hanya menjadi kalimat indah yang dibaca sekilas di pagi hari. Tapi Yeremia mengajarkan kita bahwa ketika firman itu hadir, kita harus menemukannya, kita harus memakannya, dan kita harus mencernanya hingga firman Tuhan itu menyatu dalam peredaran darah kehidupan kita, menjadi kesukaan dan menjadi kegirangan hati kita. Ketika firman Tuhan menjadi kegirangan dalam sebuah keluarga, rumah tangga tidak lagi digerakkan hanya oleh ego, hanya oleh emosi, atau hanya oleh standar dunia ini. Karena kenapa? Saat badai kesukaran datang, saat perselisihan mencoba meretakkan hubungan suami dan istri, atau ketika rasa cemas menghampiri masa depan anak-anak kita, firman itulah yang berdiri teguh sebagai penuntun dalam hidup kita. Sama seperti bait lagu yang begitu dekat di hati kita, yang tertulis dalam Mazmur 119 ayatnya yang 105. Apa yang dinyanyikan di sana? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Tahu semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari? Untuk mengakhiri khotbah kita pada saat ini dan untuk selalu mengingat bahwa Tuhan, firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di waktu kita bimbang, mari kita sama-samakan katakan dan nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kaki. Sekali lagi kita katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Mari kita katakan waktuku bimbang dan hilang jalan. Tuhanlah yang beserta dengan
keluarga kita merasa bimbang, di saat arah jalan rumah tangga kita terasa kabur, ingatlah bahwa kita tidak pernah berjalan di dalam kegelapan sendirian. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan keluarga akan selalu bebas dari masalah. Tetapi Dia berjanji, Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui Yeremia, "Aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Oleh karena itu, sepulang dari gereja ini, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bawa firman Tuhan kembali ke tengah meja makan keluarga kita, ke dalam setiap percakapan dengan pasangan, dan ke dalam setiap pengajaran bagi anak-anak kita. Jadikanlah firman-Nya sebagai pelita yang menuntun setiap keputusan rumah tangga kita. Ketika Kristus dan firman-Nya menjadi pusat kegirangan hidup keluarga kita, tidak ada ketakutan yang sanggup merobohkan rumah tangga kita. Sebab kenapa? Tuhan berjalan bersama kita hari ini, esok, dan selamanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarkanlah firman itu menjadi pelita kita. Dan firman itulah yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, di mana melalui luka hati Yeremia, kekecewaan Yeremia yang merasa ditinggalkan oleh-Mu ya Tuhan. Tetapi dia masih terus Tuhan mampu untuk menyuarakan firman-Mu ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau bercermin kepada Yeremia. Dalam setiap keluhan-keluhan kami, dalam setiap sungut-sungut kami di tengah-tengah keluarga kami. Kami tidak membawanya keluar dari rumah kami. Tetapi kami secara bersama-sama Tuhan, membawanya dalam doa-doa kami. Membawanya dalam sebuah keputusan-keputusan yang takut akan Engkau. Sehingga semuanya itu Tuhan tidak menenggelamkan ya Bapa bahtera rumah tangga kami. Kami tahu ya Tuhan, seringkali kami terbentur di komunikasi. Seringkali orang tua tidak memahami apa yang menjadi kehendak dan maksud dari anak-anak kami. Seringkali juga Tuhan, anak-anak tidak memahami apa yang menjadi tujuan hidup orang tua untuk anak-anaknya. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkan firman-Mu ya Bapa yang meneguhkan kehidupan keluarga kami. Mungkin pada saat ini ya Tuhan, ada keluarga kami yang diombang-ambingkan oleh pergumulan demi pergumulan. Sehingga membuat Tuhan istri harus menangis secara diam-diam. Bahkan juga ya Tuhan membuat suami ya Bapa tidak mengerti akan maksud dari istri. Oleh karena itu ya Tuhan, pulihkan hubungan mereka ya Bapa. Pulihkan Tuhan kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Supaya mereka melihat Tuhan bahwa kuasa dan kasih-Mu lebih besar dari permasalahan-permasalahan hidup mereka. Dan kembali mereka Tuhan bersama-sama ya Tuhan. Untuk bisa ya Tuhan mendayung kehidupan keluarga mereka. Mengantarkan anak-anak mereka semuanya ya Tuhan. Untuk bisa menggapai masa depan. Tapi ketika keluarga kami pada saat ini Tuhan dikelilingi oleh sukacita. Karena prestasi-prestasi anak kami. Karena kenaikan-kenaikan karir. Bahkan juga ya Tuhan karena pertumbuhan ekonomi Tuhan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami menjadi sombong Tuhan. Tapi biarkan kami selalu mengucap syukur dengan kerendahan hati kami. Karena kami bukanlah siapa-siapa Tuhan di hadapan-Mu. Kau hanya menitipkan semuanya itu dan kami wajib mengembangkannya ya Tuhan. Untuk kesejahteraan keluarga kami. Dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan orang-orang yang kami pimpin ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkan keluarga kami selalu setia. Untuk bisa mencerna, memakan, bahkan memahami dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Bahkan gereja-Mu HKBP Serpong telah memfasilitasinya ya Tuhan. Dengan BIH yang setiap pagi Tuhan sudah hadir. Di dalam kehidupan jemaat-Mu HKBP Serpong. Biarkan BIH ini juga Tuhan. Menjadi perantaraan firman-Mu berkata kepada jemaat-Mu. Yang mengalami kebingungan demi kebingungan untuk mengatasi masalah-masalah mereka. Biarkan Tuhan.
firman-Mu yang terdapat dalam BIH itu Tuhan, menjadi kegirangan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui usaha yang kami lakukan Tuhan, sehingga kami boleh mengembalikan sebagai rasa syukur kami, melalui persembahan-persembahan yang telah kami lakukan, persembahan di Partangyangan Wek, persembahan setiap hari Minggu, persembahan bulanan, persembahan janji iman untuk pembangunan, atau persembahan ucapan syukur kami ya Bapa. Biarkanlah persembahan-persembahan ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan dapat dipergunakan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Serpong ini, dengan segala program-program di dalamnya, menunjang Tuhan pertumbuhan iman jemaat-Mu, bahkan memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, dengan merumuskan Tuhan nilai-nilai yang datang daripada-Mu. Bantu kami Tuhan, untuk selalu mengucap syukur atas persembahan-persembahan tersebut ya Bapa. Bantu para pelayan-Mu, para parhalado-Mu Tuhan di gereja-Mu HKBP Serpong ini, untuk bisa mengelola segala berkat yang diterima oleh jemaat-Mu melalui persembahan. Dikelola dengan baik dan benar ya Tuhan. Terutama Tuhan dikelola dengan tanggung jawab dan takut akan Engkau ya Tuhan. Sehingga seluruh persembahan ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkan berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Bahkan juga ya Tuhan, ketika kesehatan menurun dan sakit penyakit hadir dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami ya Bapa, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, melalui para medis, melalui obat, melalui makanan, bahkan keluarga yang menjaga mereka, inilah menjadi sumber kesehatan yang datang daripada-Mu. Bahkan ketika pergumulan hadir pun Tuhan, kirimkanlah ya Tuhan orang-orang yang mampu Tuhan memberikan jalan keluar dan memberikan penghiburan yang datang daripada-Mu. Kami juga ya Tuhan mengucap terima kasih ketika sukacita Tuhan Kau berikan dalam kehidupan keluarga kami. Sukacita karena pertambahan usia, sukacita karena berulang tahun pernikahan, atau sukacita yang lainnya ya Bapa. Biarkanlah sukacita ini tidak membawa kami kepada kesombongan, tapi sukacita ini Tuhan untuk terus menerus kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Dan kami boleh Tuhan bisa menjadi perpanjangan berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tapi ketika harapan-harapan kami dan doa-doa kami yang selalu kami panjatkan ke hadapan-Mu belum terwujud ya Bapa, kami memohon dengan kerendahan hati ke hadapan-Mu. Dengarkanlah doa kami, kerinduan-kerinduan kami Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, berkaitan dengan kehadiran anak-anak yang Tuhan titipkan, bahkan jodoh bagi anak-anak kami yang sudah layak Tuhan membuka keluarga, bagi ekonomi kami, bagi karir kami ya Bapak, atau apapun itu yang menjadi rencana-rencana kami. Biarlah itu semuanya dapat terwujud Tuhan, bersama dengan Engkau. Oleh karena itu ya Bapak, tetap supaya kami terus Tuhan, mendapatkan keteguhan hati, ketahanan spiritual dan juga ya Tuhan ketahanan fisik dalam menghadapi ancaman demi ancaman, tuntutan-tuntutan zaman ini ya Bapa. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Engkau, menjadi anak kebanggaan yang berhasil Tuhan di dalam sekolah mereka karena Tuhan memberikan kepintaran dan kebijaksanaan kepada anak-anak-Mu. Terutama Tuhan mereka menjadi anak yang takut akan Engkau, yang jauh maupun yang dekat dengan kami ya Bapa. Anak-anak-Mu selalu berada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dan Tuhanlah yang mau mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan mengumpulkan persembahan dan bernyanyi. Buku ND 660. Ku ingat
sedang bangkit berdiri. Kita kembali ke ayatnya yang pertama. Katangnya koma peliata. Alere bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut silon na denggan dot na saulibasa na moliutus. Upasahat hami masian na lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Tejalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti, asa uparasya kami pilihanon. Patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhitete todim. Asalam tada hami godang ni silon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang, say pinorbadi amaguarmu. Say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Buana Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangujunan, palua mahami, sian pangagu. Mulak mahamu di bagasadame, jalohamu mapasu-pasu nasian Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim.